Dosen penguji yang terhormat, perkenalkan saya Nurbaiti, guru SMA Negeri 11 Luhut Timur sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 Universitas Musamus Merauke. Pada hari ini, Kamis 6 Oktober 2022, saya akan mempraktekkan model pembelajaran problem-based learning pada materi tata nama Alkana guna memenuhi uji kinerja pendidikan profesi guru. Berikut video pembelajaran saya, mohon masukan dan bimbingannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Pagi. Siap belajar hari ini? Yes, I love chemistry. Sekali lagi? Yes, I love chemistry. Terima kasih. Ibu absen dulu ya. Ada yang tidak hadir? Ada dulu. Siapa? Ferdi. Ferdi. Sakit. Kenapa ini Ferdi? Sakit, Bu. Masih ada? Dalam Bu. Lain hadir ya? Oke. Sebelum kita memulai pembelajaran, ketua kelas tolong disiapkan sekaligus berdoa sebelum Bersiap. Belum belajar, setelah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, baik. Jadi pada pertemuan kali ini, seperti yang Ibu katakan minggu lalu, kita akan membahas mengenai tata nama, senyawa, tata nama. Kita lihat dulu tujuan pembelajaran yang harus kita capai hari ini. Ya, bisa dibaca ya. Pada kesempatan hari ini, Ibu akan menerapkan model pembelajaran problem-based learning. Ya, jadi kita nanti akan berfokus pada masalah. Kita temukan nanti masalah yang akan Ibu tampilkan. Ya, kita mengamati gambar yang akan Ibu tampilkan nanti. Kita cari masalah
pertama tadi nama dari C4H10 dengan strukturnya. Kemudian bagaimana cara mengetahui nama dari struktur alkana yang bercabang-cabang, ya? Baik, pertanyaannya disimpan dulu. Kita akan bahas sebentar. Kalau begitu, disimak dulu penjelasan singkat dari itu, ya. Nah, tata nama senyawa alkana. Jadi alkana itu masih merupakan senyawa hidrokarbon. Minggu lalu kan Ibu sudah jelaskan kekhasannya, ya. Nah, kalau hidrokarbon terdiri dari atom apa? C dan A. Nah, salah satu turunannya adalah alkana. Sebenarnya di alkana dia ada 3 bersaudara, ya. Alkana, alkena, dan alkana. Hari ini kita fokus dulu selesaikan mengenai alkana. Untuk alkana sudah dirumuskan cara perhitungan jumlah atom C dan H dengan menggunakan rumus umum CnH2n. Ya, ini 2n ditambah 2, ya. Jadi ini rumus umum alkana untuk mengetahui jumlah atom C dan jumlah atom H, ya. Nah, sekarang coba kita lihat. Ini yang minimal kita ketahui sampai 10, ya. Nah, deretnya minimal kita ketahui sampai 10. Nah, kalau C-nya 1 berarti hanya ada berapa kalau mengikut dari rumus ini? 4, ya. 2 kali 1 tambah 2. Jadi CH 4. Kemudian ini C2H 6. C3H 8. Kalau dia lurus-lurus begini, kita beri nama sesuai dengan ini, sesuai dengan deretnya, ya. Kita beri nama sesuai dengan deretnya, dimulai dari metana, etana, propana, butana, pentana, heksana, heptana, oktana, nonana, dan dekana. Untuk rantai lurus ini ada tata nama alkana. Coba lihat langkah-langkah menentukan nama sesuai aturan, ya. Yang pertama, semua nama alkana berakhiran ana, ya. Sudah lihat tadi sama deret pada deretnya. Nih, semua berakhiran ana, ya. Nah, kemudian selanjutnya yang kedua, jika rantai karbon tidak bercabang yang sudah Ibu singgung tadi, nama alkana tergantung jumlah atom C, ya. Normal butana, normal pentana, ya. Itu untuk rantai lurus. Nah, selanjutnya untuk rantai bercabang, ya, yang dilakukan pertama kali adalah menentukan rantai induk. Yang mana dimaksud rantai induk? Rantai yang paling panjang, ya. Nah, kita lihat. Ibu buatkan satu struktur. Tolong bantu isi hanya dulu. Yang pertama menentukan rantai induk atau rantai yang paling panjang. 1, 2, 3, 4, 5. Selanjutnya kita tentukan cabangnya. Jadi rantai karbon ini ibarat dia membawa, ini kita ibaratkan, kita analogikan sebagai kanguru. Dia kemana-mana membawa anaknya. Jadi ada induk, ada anak. Ya, kita istilahkan anak supaya gampang diingat. Jadi ini cabang-cabangnya dianggap sebagai anaknya. Ada berapa anaknya ini? 3, ya. Jadi di luar dari induk ini merupakan cabang atau anak, ya. Kemudian cabang-cabang ini merupakan gugus CH3, C2H5, C3H7 sampai C10H21.
Dengannya sama, tinggal akhirannya kita ganti menjadi il. Jadi metil, etil, propil, butil sampai detil, ya. Oke, teman ya. Nah, sekarang coba periksa. Ini anaknya ada berapa ini anaknya? Ada 3 cabangnya. Nah, nama-nama cabangnya apa saja? Ini ketiga berarti namanya bukan tanah, ini namanya. Nah, kalau yang ini? Nah, yang ini? Itu dia. Ini digabung C2 kali 5. Jadi namanya Kalau ibunya siapa namanya? Oh iya. 1, 2, 3, 4, 5. Kita beri nomor rupanya. Kemudian untuk memberikan nomor ini dimulai dari ujung yang paling dekat dengan cabang. Di ujung mana yang dekat ke cabang? Ini 1, 2 sudah ada cabang. Kalau ke sana 1, 2, 3 baru ada cabang. Jadi dari sini 1, 2, 3, 4, 5. Oke? Nah, jadi siapa nama induknya? Pentana. Oh, ini deret balik. Oke, jadi namanya pentana. Nah, sekarang untuk penulisan nama lengkapnya, kita lihat dulu ada berapa dia punya cabang. Ada berapa dia punya anak? 1, 2, 3. Anaknya ada yang kembar tidak? Yang kembar. Kalau dia kembar, diberi awalan sesuai dengan kembarannya. Ya, kemarin kan ibu sudah ajarkan nama Latin dari 1 sampai 10 ya. Jadi mono, di, tri, tetra, penta, heksa, hepta, okta, deka. Ya. Kalau dia kembar, diberi awalan sesuai kembarannya. Kembar 2 diberi awalan di. Kembar 3 diberi awalan di. Oke. Ini ada kembar 2. Ya, kita beri awalan di. Selanjutnya kita sebut dulu nomornya. Ya. Kemudian kita sebut di nomor berapa lahir ini metil. Nah, sekarang adakah anaknya lagi selain metil ini? Ada etil. Ada etilnya? Ada anaknya yang lain selain si kembar, ada lagi 1 di atas. Ini cabang yang di atas apa namanya? Etil. Nah, sekarang kita mau menentukan siapa si anak pertama, siapa si anak kedua. Siapa yang dahuluan disebut namanya? Etil. Etil karena kita susun berdasarkan abjad. Jadi mulai dari etil baru etil. Sekarang kita tulis nama lengkapnya. Nomor berapa lahir etil? 3. 3 ya? 3 etil. Nomor berapa lahir metil? 2 dan 3. Diberi awalan metil. Terakhir induknya pentana. Oke, bisa beri nama? Bisa. Ya? Sudah? Dipaham semua? Terus kita lanjut. Paham ya? Paham.
bekerja sama ya. Bagaimana kita bekerja sama? Jangan sampai ada satu orang yang hanya tinggal diam. Ya, jadi ini LKPD boleh kita buka dulu, bagaimana kita sama-sama bekerja. Ya.
senyawa 4 sampai 10, yaitu dari butana sampai dekana, memiliki kemungkinan untuk bercabang sehingga diberikan awalan N atau normal. Ya, bagaimana yang pertama? Bagaimana yang bertanya? Jadi yang bertanya kan? Ya. Ada lagi yang pertanyaannya? Sudah? Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Oke, selanjutnya kelompok 2. Oh, kelompok lain ada yang sama? Coba cek. Benar? Benar namanya ini? Tidak. Hah? Tidak? Ada yang terbalik ya? Ya, Ibu. Nah, ada kelompok yang memperbaiki? Ya, penomorannya sudah oke ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Apa yang mana salahnya di sini? Nah, di sini kurang tepat, ya? Terbalik ya? Jadi harusnya 6, 7 dietil 2, 4 dimetil dekanan, ya? Nah, ingat penulisan nama disusun berdasarkan abjad, ya? Oke, Bu. Ya? Ada kelompok yang belum persentase? Ada Bu. Nah, barangkali bisa untuk menginvestasikan waktu, mungkin bisa ditulis sekarang ya. Sebentar tinggal dipresentasikan. Ya, silakan dihapus saja ini. Itu duluan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan kegiatan belajar 3. Ini adalah hasil dari struktur senyawa 223 trimetilheksana. Apakah ada yang ingin bertanya? Saya, kenapa dimulai dari kiri bukan dari kanan? Karena ini yang paling dekat dengan cabang, sedangkan yang dari kanan itu paling jauh dari cabang. Apakah ada lagi yang ingin bertanya? Tidak. Sudah jelas? Oke. Oke, sekian dari kami. Terima kasih. Oke. Yang terakhir, kalau yang terakhir silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah hasil dari kerja kelompok 4. Di sini adakah yang mau bertanya? Kenapa nama senyawa sebelumnya salah? Karena masih ada rantai induk yang lebih panjang dari yang ini. Berikan nomor. Sudah jelas? Apakah masih ada yang mau bertanya? Tidak. Sekian dari kelompok saya. Terima kasih. Nah, jadi di nomor ini diberi nama ya, diberi nama, kemudian disuruh gambarkan strukturnya. Nah, setelah digambar strukturnya, ternyata nama ini salah. Ya, nama ini salah. Jadi yang benarnya 34 dimetil heksana. Karena apa? Yang ini kalau kita mau ikuti nama yang di atas, ternyata masih ada rantai lebih panjang lagi. Nah, kalau kita berhitung dari bawah 1, 2, 3, 4, 5. Nah,
Sudah terjawab semua? Ayah tinggal ada yang ditanyakan? Tidak. Kalau begitu saatnya kita evaluasi. Silakan cari tempat masing-masing sendiri-sendiri. Ya. Oh silakan ambil HP-nya. Ibu pakai telepon. Ya, ibu share di grup ya. Ada linknya di grup. Silakan dibuka HP-nya. Ambil jarak dulu, ambil jarak. Boleh di satu, boleh di situ. Masih ya? Positif supaya sudah terbuka linknya. Terbuka ya. Nah, passwordnya Alkana, kapital Alkana. Yang dapat 100. Oh ini 100 dari Putri. Orang lagi. Bahasa Putra. Ya, berapa kali dapat 100? Sekarang. Nah, 80. 80. Jadi kirim nama, jadi kirim nama. Cukup yang 100 udah sebut namanya. 100 saja. Ya, jadi yang belum berhasil dapat tuntas hari ini, berarti masih butuh tambahan belajar dari rumah, ya? Iya, Bu. Oke, jadi kita sudah selesai evaluasi. Sebelum Ibu tutup pembelajaran, apakah masih ada yang mau ditanyakan? Ya, kita menarik kesimpulan. Ada yang mau mewakili kesimpulan? Ada? Ya, suaranya yang keras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembelajaran hari ini kita dapat menyimpulkan dua kesimpulan, yaitu kesimpulan pertama, untuk rantai khusus namanya diberi awalan N atau normal, dan yang kedua, rantai bercabang pertama-tama ditentukan rantai induknya, lalu ditentukan cabangnya. Kemudian penomoran dimulai dari ujung yang paling dekat dengan cabang. Oke, ada lagi? Yang lain, Pak Rais? Oke, silakan. Jadi kesimpulan kami, turunan Alkana bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya bensin, lilin, dan gas LPG. Pertama-tama kita menentukan rantai induk, lalu diberi nomor. Ya, rantai induk tadi adalah rantai yang terpanjang, bukan berarti lurus, tapi yang terpanjang. Nah, kemudian penomorannya dimulai dari ujung yang paling dekat dengan cabang. Ya, nah kemudian apalagi dari kelompok sini katanya senyawa turunan alkana ini ada beberapa yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, yang paling sering kita temui contohnya apa tadi? Bensin, lilin, kemudian gas LPG ya. Hati-hati menggunakan LPG, jangan sampai ada kejadian yang sama. Dan selanjutnya kita bisa baca seperti tadi dan di awalnya. Hari ini kita baru membahas mengenai alkana ya. Jadi minggu depan pertemuan selanjutnya kita akan membahas saudaranya yang dua lagi, alkena dan alkana. Ya, modulnya nanti bisa lagi di grup. Oke? Ya, Bu. Kelompok berapa yang aktif hari ini? 3.
Untuk diri sendiri, kita belajar untuk diri sendiri, ya. Baik, kalau begitu sekarang sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, ketua kelas boleh memimpin doa. Perhatian, sebelum kita mengakhiri pelajaran, marilah kita berdoa sambil ucapkan terima kasih kepada guru. Terima